Hmm, hmm. Oke, kita mulai ya. Kalau ini soal ini eh, kayaknya bisa. Nah, hanya mungkin yang menjadi kendala bisa aja mengenai rumusnya ya, etil amina begitu ya. Nah, senyawa etil amina ini etil berarti CH3, CH2, NH2 sehingga dia menjadi etilena. Etilena berarti eh, ini ya, etena, etilena. Etilena itu sama dengan etena, CH2CH2 ditambah amonia. Oke, nah sekarang dikasih waktu untuk mengerjakan yang ini. Silakan, nanti kita cocokkan jawabannya. Silakan dicoba. Dapatnya adalah yang C. Oke, untuk yang ini, silakan tentukan jawabannya yang mana. Oke, perubahan yang akan meningkatkan NO. Jadi, oke, udah ada masuk. Untuk menghasilkan NO, berarti NO-nya posisi produk. Oke, udah ada yang masuk lagi. Ya, berarti yang diinginkan dari soal adalah kesetimbangan ke kanan. Begitu ya, kesetimbangan ke kanan. Jadi itu yang diinginkan. Nah, kesetimbangan ke kanan ini, eh, jadi itu yang diinginkan, yaitu ke kanan. Hmm, dan yang kita mau bilang, kalau yang namanya diminta ke kanan, berarti mana yang menyebabkan kesetimbangan ke kanan. Oke, sudah ada dua yang masuk, yaitu jawabannya D, gitu ya. Kita tengok. Oke, sama ya di sini. Oke, kita lanjut. Yang ini dia. Senyawa ion berikut yang memiliki entalpi Kisi. Jadi entalpi Kisi ini kita namakan juga sebagai energi Kisi, gitu ya. Nah, di dalam yang kita mau sampaikan energi Kisi, eh, energi Kisi ini kita mau bilang, hmm, oke, energi Kisi. Untuk eh, kita lihat dari reaksinya dulu ya. Berarti energi Kisi itu adalah contohnya NaCl padatan, kemudian dari Na plus yang wujudnya gas dengan Cl minus yang wujudnya gas. Ya gitu ya. Nah, hmm, selalu memang ada dua gitu ya, tapi kita perlu melihat wujudnya saja. Kalau kita melihat proses ini disebut energi kisi, ya energi kisi. Jadi di dalam energi kisi, kalau melihat wujudnya delta G, sorry, kita perhatikan delta H. Delta H-nya ini positif atau minus. Nah, coba amati wujud gas, dia berubah menjadi padatan. Kira-kira yang masuk akal itu exo atau endo. Coba masukkan jawabannya di chat. Dia termasuk exo atau termasuk endo? Silakan ditentukan.
Exo atau Indo. Melihat wujudnya itu adalah gas ke padat, ya. Oke, satu masuk. Yang lain, tebak Exo atau Indo. Dari gas menjadi padat. Jadi ini sama halnya dengan proses perubahan wujud yang misalkan sama-sama molekulnya. Coba tentukan kalau misalkan ini adalah kamper gitu ya. Dari gas uap kemudian menjadi kamper padat gitu ya. Nah, termasuk ekso atau endo. Nah, dari Cheryl, Jocelyn, Valerie, tentukan jawabanmu. Mau pilih yang mana? Hmm, ya, oke, betul. Jadi kita perlu menganalisa itu. Ya, udah ada dua jawaban yang masuk. Yang di sini adalah EXO, ya. Nah, untuk EXO berarti dia melepaskan panas ya. Nah, sekarang kita menentukan faktor apa yang membuat mereka semakin besar kalau apa yang berubah begitu ya. Nah, kalau kita melihat prosesnya bahwa dia gas dan kemudian ini adalah positif dengan Cl, artinya dia adalah berkaitan dengan eh, attraction gitu ya. Jadi bagaimana attractionnya? Kalau attraction misalkan secara umum ada yang positif, ada yang negatif, mereka attract lebih kuat gitu ya, attract stronger, itu menyebabkan dia adalah more exothermic. Berarti dengan kata lain itu akan menghasilkan negatifnya makin besar, gitu ya, makin besar. Nah, kita contohkan contoh misalkan, oke, belum contoh, nanti aja kalian analisa coba secara mandiri. Nah, kita mau lihat yang menyebabkan attraction stronger itu faktor apa saja. Nah, satu faktor yaitu kita bilangnya adalah charge density, ya. Jadi berkaitan sama charge density bisa positif, bisa charge density negatif juga bisa, gitu ya. Tapi kita mau amati lebih detail, charge density ini terbagi atau yang menyusunnya apa? Namanya density itu adalah berkaitan sama volume. Jadi kemudian kalau charge berarti sebenarnya secara ringkas in the mathematics kita bisa make expression dengan uh, charge over volume gitu ya. Berarti berkaitan charge kalau charge-nya makin besar gitu ya. Jadi kita bilang more charge berarti artinya si extraction-nya stronger gitu ya. Tapi kalau berkaitan sama eh, volume, ini adalah korelasinya sama jari-jari. Jadi radial. Jadi eh, radianya harus semakin kecil karena berbanding terbalik ya. Jadi kalau charge density-nya besar, maka more exothermic. Untuk menyebabkan charge density besar adalah charge-nya harus lebih besar, lebih tinggi. Plus 2, plus 3 gitu ya. Kemudian kalau charge density kita hubungkan sama volume, berarti radianya, jari-jarinya harus semakin kecil. Begitu ya. Jadi dua faktor inilah yang menyebabkan dia more exothermic. Nah, kalau yang ini silakan pilih yang paling besar yang mana. Tentukan jawabanmu. Kita diberi waktu untuk memikirkannya. Untuk yang ini, faktor yang menentukan yang lebih besar itu adalah muatannya. Jadi kalau kita mau pilih antara CDE sama AB, kita pilih A dan B.
karena muatan mereka eh, 2 plus dan kemudian O2 min dan S2 min ya. Kemudian di antara Mg sama, kemudian kita bandingkan antara O sama S. Kita cari supaya attraction-nya makin besar, berarti kita cari yang jari-jarinya itu kecil gitu ya. Nah, jari-jarinya kecil, yang lebih kecil yang mana? Antara O2 minus sama S2 minus. Oke, ya. Jadi yang lebih kecil, karena kalau melihat tabel periodik, paling kita mengingat lagi O sama S, SE, TE, dan PO. Nah, semakin ke bawah, makin ke bawah berarti jari-jarinya makin besar karena shellnya makin besar. Berarti O yang lebih kecil. Oke, jawabannya makanya adalah A, gitu ya. Oke, kita cocokkan. Jawabannya adalah iya ya. Oke, jadi kita lanjutkan bagian yang ketiga. Oke, kita membuat yang ini. Tiga senyawa berpotensi sebagai bahan bakar alternatif. Begitu ya. Nah, urutan senyawa berdasarkan nilai energi pembakaran per satuan volume. Ya, jadi kita harus membuat persatuan volume. Nah, oke. Jadi tentunya yang kita lihat di sini, kalau etanol kita tahu bahwa dia adalah cair, ya. Kira-kira manakah yang akan menghasilkan eh, nilai energi yang paling besar dengan volume yang sama? Nah, berarti satuan volume seandainya, gitu ya. Seandainya semuanya adalah 1 liter. Jadi silakan dilihat 1 liter dan 1 liter, hmm, atau boleh aja 1 mili, supaya sama dengan yang di situ ya, di densitasnya 1 mili. Oke, berarti masanya sekian gram, sekian gram, sekian gram. Kita cari masa yang segitu gram, itu panas yang dihasilkan sejumlah berapa. Nah, jadi ubah dulu ke mol, baru cari energinya dan urutkan. Silakan dikasih waktu untuk menemukan urutannya yang mana yang tepat. Silakan dicoba. Kalau etanol berarti CH3 CH2OH. Nitro. Nitro itu adalah NO2. NO2 yang nempel di etana. Berarti CH3 CH2. Kemudian metil hidrazina. Metil hidrazina. Oke, metil hidrasin. Oke, hidrasin itu, oke, hidrasin itu kayak gini. Oke, N-nya satu. Ini katanya satu. Hidrasin tuh kayak gini, NH2, NH2, gitu ya. Itu hidrasin. Jadi kalau ada metil, ya artinya berarti satu H, H-nya diganti sama metil, gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, harus harus dipelancar cara pakai kalkulatornya. Ya. Nah, kita amati untuk eh, yang C gitu ya. Yang C di sini akan menghasilkan 3Ag plus dan di sini
PO4 3-. Jadi ini 3S, 3S sama S. Berarti kalau kita hitung pakai rumusan KSP-nya, berarti sama 3S pangkat 3 kalikan S, ini 27 S pangkat 4. Ini tadi yang dibilang pangkat 4. Jadi kalau kalian hitung, ini jumlahnya 1,606, 10 pangkat min 5. Tapi di sini kita perlu kalikan 3 ya. Tapi sebenarnya pengali 3 ini juga penting dan nggak penting. Karena kalau selama melihat pangkatnya juga, tapi kita kalikan lah ya. 1,606 min 5 kalikan 3. Itu adalah ketemu 4,8, 10 pangkat min 5. Kita lanjut ke yang AGS, AG2S. Nah, AG2S ini punya pola yang sama B. Ya, punya pola termasuk yang ini juga sama. Jadi polanya adalah selalu KSP sama dengan 4S pangkat 3. Gitu ya. Nah, di sini ketika kita hitung nilai S-nya sendiri adalah 1,4 10 pangkat min 17 karena yang pangkatnya besar sekali. Minus tapi eh, minus tapi paling bawah gitu ya, minus 51. Berarti kalau dikalikan 2 berarti untuk AG plusnya 2 kali AG plusnya berarti 2,8 10 pangkat min 17 ya. Yang ini juga KSP-nya pola yang sama 4S pangkat 3 berarti nilai S-nya itu adalah 6,5 10 pangkat min 5. Berarti kalau 2S-nya sendiri di situ 2AG plusnya adalah 13 10 pangkat min 5. Berarti ini 13. Nah, ini adalah 1,3 10 pangkat min 4. Nah, kita memang perlu hati-hati ketika 10 pangkat min 4 itu sama dengan yang di sini. Ini 10 pangkat min 4, kemudian ini juga 10 pangkat min 4, tapi tetap nilainya lebih besar ya. Jadi dengan kata lain jawabannya adalah yang BB. Jadi mau nggak mau, ini mah ngerti konsepnya sederhana, tapi hitungannya lumayan gitu ya. Lumayan. Dan karena dia beragam, ada 4S pangkat 3 gitu ya. Kemudian ada 27S pangkat 4. Nah, itu untuk dinalar rada-rada repot gitu ya. Untuk dicari polanya agak repot, agak susah ya. Kita cek jawabannya apakah sama dengan yang tertulis di sini. Ya, betul ya, sama. B. Oke, jadi ini bukan masalah pengertian, tapi ya memang terampil untuk pakai kalkulatornya gitu ya. Kita lanjutkan. 23. Ya, berkaitan ini kita baca satu-satu. Oke, dua padatan X sama Y dalam wadah terdekomposisi dengan reaksi kesetimbangan berikut. Oke, seperti itu. Tekanan total dari campuran gas dalam padatan tersebut pada keadaan setimbang adalah tekanan total ya. Oke, berarti dua padatan itu dicampur kurang lebih. Ya, dua padatan dicampur. Hmm, artinya memang perlu menganalisa di bagian yang B ini. Ya, kalau seandainya gitu ya, seandainya eh, berarti mereka karena berada di dalam satu wadah, ini padatan X sama padatan Y, mereka X-nya akan menghasilkan A dan juga 2B. Ini juga sama, Y-nya itu menghasilkan 2B dan C. Kalau menghitung tekanan A sama C nggak ada saling terkoneksi, tapi B-nya itu saling terkoneksi. Artinya nanti ketika menghitung tekanan total, berarti kita nggak perlu menghitung 2B-nya itu dua kali. Berarti tekanan total itu adalah tekanan total A ditambah tekanan total B ditambah tekanan total C. Karena ketika si X dia terdekomposisi menjadi B,
dia akan mempengaruhi nanti kalau ini B makin banyak, ini sudah terbentuk B, pasti akan akan keseimbangan bergeser ke kiri misalkan ya. Jadi B yang terbentuk di situ saling mempengaruhi untuk padatan X sama padatan Y ya. Nah, jadi artinya di sini ada suatu hubungan yang bisa kita peroleh gitu ya, kita bisa peroleh. Jadi untuk yang KP, berarti nilai KP-nya adalah KP1, P tekanan A, kemudian tekanan B kuadrat, gitu ya. Kemudian kalau KP2 berarti PB ini kuadrat, kemudian tekanan C. Tidak dibagi sama X karena X-nya adalah padat. Oke, nah kita masukkan 9 10 pangkat min 3 dan ini adalah 4,5 10 pangkat min 3. Nah, sekarang cara mencarinya. Oke, nah kita langsung aja jumlahkan PAPB PC gitu ya. Sebentar. Nah, ini hmm, oke. Kemudian kita coba PBBB. Nah, sampai di sini oke, kita berikutnya ngapain ya? Nah, kita tengok aja supaya nggak membuang waktunya lama. Oke, waduh, lumayan. Akhirnya sampai ketemu segitu. Oke, nah ini ternyata pakai yang pangkat-pangkatan. Uh. Kedua reaksi dalam satu wadah, maka tekanan pangsiannya makin kecil. Mm-mm. Oke, pakai hubungan jadinya ya. Baiklah. Oke. Nah, jadi seperti ini. Hmm, untuk yang persamaan yang pertama, padatan, ini A gas, 2B gas. Seandainya kita menggunakan, eh, kalau dari, misalkan ini adalah main A gitu ya. Ini adalah plus A dan ini adalah plus 2A gitu ya. Kemudian kalau Y berarti ini 2B sama C. Berarti dia menghasilkan tekanannya C. Berarti di sini adalah 2C. Nah, untuk A sama B, jadi antara A sama B ini memisalkannya hmm, pada kondisi setimbang ya. Pada kondisi setimbang. Jadi pada kondisi setimbang, yang A itu terbentuk tekanan A. Jadi semua pada setimbang. Nah, ini tekanannya C. Untuk B-nya yang dihasilkan dari Y adalah 2C. Termasuk untuk yang X menghasilkan 2B, itu adalah 2A. Nah, kita ibaratkan semuanya setimbang. Tekanan tekanan B itu harus sama. Berarti tekanan B ini adalah 2A tambah 2C. Ini juga sama. 2A tambah 2C. Begitu ya. Nah, jadi dengan memisahkan kondisi seperti ini,
kita coba masukkan, begitu ya. Oke, sampai poin ini, apakah ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Nah, saya lanjut. Oke, saya hapus. Maka ini tetap sama, menggunakan yang ini. Ini tetap sama, begitu ya. Kemudian, hmm, ketika kita perbandingkan, berarti dibagi, semuanya dibagi, berarti akibatnya KP1 per KP2. Karena itu sama, saling coret, maka hasilnya adalah PA dibagi tekanan C. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian di sini ini nilainya adalah 9 sekian sama 4,5. Jadi nilainya mereka adalah 2. Sedangkan tekanan itu A sama C. Jadi di sini kita menemukan hubungan antara tekanan parsial A dan tekanan parsial C, gitu ya. Oke, baru setelah itu menggantikan semuanya, gitu ya. Jadi kita sudah punya hubungan bahwa hubungannya yang ini ya, 2C sama dengan A. Nah, kita masukkan kemudian satu persatu. Nah, ini caranya agak panjang. Nah, oke, yang tadinya ini adalah, oke, ini kan 2A2C. Nah, ini berarti A itu adalah 2C, gitu ya. A, semuanya ternyata diubah ke A, ya. Berarti 2C-nya yang kita ubah. 2C itu sama dengan A. Oke, 2A tambah A, jadi 3A. Ini adalah kuadrat. Oke, ini 9. Jadi akan ketemu nilai itu, kemudian 9A pangkat 3. Kemudian A-nya adalah 10 pangkat min 3, A-nya adalah 10 pangkat min 1. Gitu ya, 10 pangkat min 1. Oke, berarti yang A yang sudah ketahuan, maka kita C-nya lebih mudah. Karena ada rumusan yang tadi. Maka C-nya adalah 0,05 bar. Begitu ya. Nah, oleh karena itu, berarti karena kita udah tahu, sedangkan yang ditanyakan adalah tekanan total gas. Begitu ya. Berarti tekanan total gas PA ditambah PP ditambah PC. Nah, ini A, ini C, tapi yang ini 2A plus 2C. Gitu ya. A-nya adalah 0,1, ini 0,2 ditambah C-nya adalah 0,5, akan 0,1. Kemudian C-nya adalah 0,05. Jadi adalah totalnya 0,45 gitu ya. Jadi 0,45. Jadi manakah yang menjadi jawaban? Oke, jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, untuk nomor ini apakah ada pertanyaan? Memang cukup panjang dan perlu ada triki-triki untuk dalam pemahamannya. Oke, belum ada pertanyaan, kita lanjut. Nomor 24. Oke, kita baca dulu. Jadi ada buffer karbonat. Oke, karbonat. Berarti karbonat CO3 2 ya. Untuk mempelajari efek hujan asam pada batuan kapur. Buffer disiapkan dari padatan. Oke, berarti buffernya CO3 2 dan HCO3 minus ya.
Nanti yang akan bereaksi sama asam adalah ini. Nanti yang bereaksi sama basa itu ini. Karena dia punya hak. Jumlah padatan yang ditambahkan itu ditanyakan berapa gram dalam 1,5, kemudian konsentrasi NaHCO3-nya itu adalah 0,2 begitu ya. Memerlukan Bower. Oke. Kira-kira berapa padatan yang diperlukan? Saya mau tanya, kira-kira kalian mau pakai Ka1 atau Ka2? Itu dulu. Silakan ditentukan mau pakai Ka1 atau pakai Ka2. Karena buffer yang mau dibuat adalah CO3 2- dan HCO3 minus. Silakan tentukan pakai yang mana, Ka1 atau Ka2. Coba pikirkan, jawabannya masukkan di chat. Oke, jadi karena alasan inilah kita pakai yang Ka2. Nah, berarti perhitungan buffer bagaimana? Jadi perhitungan buffer adalah tetap pakai buffer H plus sama dengan eh, berarti Ka2 ya, H plus. Berarti kalau ini H plus sama dengan Ka kali mol. Kalau rumusnya ya, rumusnya buffer kan H plus Ka kali mol asam dibagi mol basa konjugasi ya. Nah, di sini juga sama mol asamnya adalah HCO3 minus. Ya, HCO3 minus. Kemudian yang di sini adalah CO3 2 basa konjugasinya. Oke, di sini harapannya sudah bisa ditentukan. Oke, selamat mencari nilainya. Silakan dikasih waktu untuk menghitung. Loh, kok pakai Ka ya? Padahal ini pH-nya 10 gitu ya. Jadi selama kita menggunakan penggunaan matematika betul, kita nggak perlu ragu. Berarti H plusnya diambil dari situ, 10 pangkat min 10, kemudian Ka-nya kita tulis apa adanya, 5,6 10 pangkat 11. Kemudian HCO3 minusnya, HCO3 minusnya perkalian ya, 1,5 kali 0,2. Ini adalah ketemu 0,3. Nah, kemudian ini kita cari. Ini adalah X-nya, gitu ya. Dari perhitungan, nanti X-nya akan ketemu sekian, habis itu dikalikan tertentu gitu ya. Saya belum ini, saya hitung sama juga ke nilai akhir. Itu dikali dengan 46 tambah 12 tambah 48. Nah, memang saya ketemunya jawabannya 17,808. Nggak sama sih, tapi yang mendekati lah ya, yang paling itu. Kalau yang lain tadi yang masukin, apakah sama? Saya 08. Berarti kalau udah kalian hitung 88, berarti saya ada salah hitung. Oke, kita cek coba jawabannya ke bawah. Oh, 787 ya. Ya, sudah. Berarti saya ada salah hitung. 100. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai ini? Oke, nggak ada ya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, besok kita lanjut lagi. Oh, besok kayaknya nggak bisa. Ya, besok nggak bisa. Iya, besok nggak bisa. Karena ada mau apa melayat dulu. Oke, sampai di sini nanti berkabar lagi pelatihan berikutnya. Paling tidak udah lumayan kita untuk persiapan untuk kota gitu ya. Kita